Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas yang dikenal karena kecerdasan dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Pada suatu hari saat duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati angin sepoi-sepoi, Abu Nawas mendengar dua orang petani yang sedang berbincang tentang keajaiban alam. Siapa yang menciptakan matahari? Tanya salah satu seorang petani. Hidup tanpa matahari, kita tidak akan memiliki cahaya dan kehidupan. Petani lainnya mengangguk. Benar, tapi siapa gerangan yang menciptakannya? Pertanyaan itu menggugah rasa ingin tahu Abu Nawas. Ia merasa bahwa pertanyaan ini lebih dalam dari yang terlihat. Di dalam benak Abu Nawas, rasa keinginan untuk mencari tahu jawaban yang tepat. Aku harus menemukan jawabannya. Lalu Abu Nawas pun berkelana dari desa ke desa, bertanya kepada orang-orang bijak. Dan setiap kali ia mengajukan pertanyaan, ia menerima berbagai jawaban yang seringkali tidak memuaskan. Ada yang berkata bahwa matahari diciptakan oleh Tuhan. Ada pula yang mengatakan bahwa matahari adalah hasil dan kekuatan alam. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi seseorang ulama terkemuka di kota tersebut. Ulama itu dikenal dengan kebijaksanaannya dan pengetahuannya yang luas. Lalu setibanya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri ulama tersebut. Assalamualaikum, wahai ulama. Aku ingin bertanya, siapa yang menciptakan matahari? Tanya Abu Nawas. Kemudian ulama itu tersenyum dan berkata, matahari adalah ciptaan Tuhan. Akan tetapi memahami penciptaan itu lebih dari sekedar menjawab pertanyaan. Mari kita bicara lebih dalam. Lalu Abu Nawas yang sangat ingin tahu meminta ulama itu untuk menjelaskannya lebih lanjut. Kemudian ulama tersebut menjawab, setiap makhluk, setiap benda, bahkan matahari memiliki tujuan. Jika kita hanya mencari tahu siapa penciptanya, kita tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh. Kita perlu melihat hubungan antara pencipta dan ciptaan. Jawab ulama tersebut. Lalu Abu Nawas merasa terinspirasi. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke daerah pegunungan tinggi, tempat di mana matahari tampak lebih dekat. Lalu ia berpikir, dengan berada di sana, ia bisa merasakan kehadiran matahari dan menemukan jawabannya sendiri. Setelah berhari-hari berjalan, Abu Nawas akhirnya tiba di puncak gunung. Di sana ia duduk dan merenung. Ia memperhatikan matahari terbit, sinarnya yang menyinari seluruh alam. Ia merasa kehangatan dan cahaya yang membawa kehidupan. Tiba-tiba sebuah suara misterius terdengar dari balik awan. Abu Nawas, apa yang kau cari? Abu Nawas terkejut akan tetapi merasa tenang. Siapa kau? Tanyanya. Aku adalah suara dari pencipta semua ini. Jawab suara itu. Kau mencari tahu siapa yang menciptakan matahari. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah memahami arti cahaya kehidupan yang dibawanya. Jadi apa yang harus kulakukan untuk memahami semua ini? Tanya Abu Nawas. Tenangkanlah hidupmu, lihat sekelilingmu, dan pahami bahwa setiap penciptaan memiliki tujuan. Jika kau ingin tahu lebih dalam, mulailah dengan dirimu sendiri, jawab suara itu. Dengan pesan itu, Abu Nawas merasa terbangun.
Ia menyadari bahwa pencarian sejatinya bukan hanya tentang jawaban, akan tetapi juga tentang perjalanan itu sendiri. Lalu ia kembali ke desa dengan semangat baru, siap untuk membagikan pengetahuannya kepada orang-orang. Lalu setibanya di desa, Abu Nawas berkumpul dengan penduduk dan berbagi pengalamannya. Matahari adalah simbol kehidupan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan cahaya itu. Kemudian Abu Nawas pun melanjutkan ceritanya. Kita harus menghargai setiap detik yang diberikan oleh cahaya itu. Kita adalah bagian dari alam ini, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormatinya. Dengan cara ini, Abu Nawas pun berhasil mengubah pemikiran masyarakat. Mereka mulai lebih menghargai alam dan segala isinya. Setiap pagi saat matahari terbit, mereka berkumpul untuk bersyukur atas kehidupan dan keindahan yang diberikan. Namun perjalanan Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia terus mencari pengetahuan, menjelajahi beberapa tempat, dan mendalami berbagai ilmu. Ia bertemu banyak orang dengan beberapa latar belakang dan pemandangan. Dan di setiap pertemuan memberinya wawasan yang baru, dan setiap wawasan membawanya lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam. Suatu hari saat berada di sebuah pasar, Abu Nawas melihat seorang pedagang yang menjual berbagai barang. Tiba-tiba pedagang itu berteriak, "Siapa yang berani menantangku?" dalam sebuah perdebatan. Mendengar tantangan itu, Abu Nawas tidak bisa menahan diri. "Aku akan menjawab tantanganmu," kata Abu Nawas. Lalu pedagang itu tersenyum, merasa senang bisa menghadapi seseorang yang bijak. Perdebatan pun dimulai. Mereka pun membahas berbagai topik, dari filsafat hingga alam. Abu Nawas mengaitkan semua yang dibahas kembali ke penciptaan dan tujuan. Setiap jawaban yang ia berikan selalu menyoroti pentingnya pemahaman, makna, dan setiap ciptaan. Akhirnya pedagang itu menyerah. "Kau memang bijak, Abu Nawas. Tapi satu hal yang ingin kutanyakan, mengapa kau begitu terobsesi dengan penciptaan matahari?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Karena matahari mengajarkan kita tentang kehidupan. Ia datang dan pergi, tetapi selalu memberikan harapan seperti hidup kita, penuh dengan pelajaran." Pedagang itu terkagum mendengar kata-kata Abu Nawas. Ia merasa seolah-olah semua pertanyaannya terjawab dan satu kalimat, "Kau benar, wahai Abu Nawas. Kita harus menghargai setiap hari yang diberikan." Sejak saat itu, kisah Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru. Orang-orang datang dari jauh untuk mendengar kebijakannya. Ia menjadi simbol kecerdasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Abu Nawas pun menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya. Lalu ia mengajak semua orang untuk merenungkan hidup dan memahami bahwa penciptaan, termasuk matahari, adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Di akhir hayatnya, Abu Nawas mengumpulkan semua murid dan penduduk desa di sebuah tempat yang indah. Ia berkata, "Ingatlah bahwa pencarian pengetahuan tidak pernah berhenti. Teruslah bertanya, teruslah mencari, dan yang terpenting, teruslah menghargai setiap momen yang diberikan."